Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 30 November 2022. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita karena Tuhan akan memberikan berkat lewat renungan yang berjudul Hai Engkau yang dikasihi. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal 1 dan pasal 2. Yang akan kita baca sekarang adalah Injil Matius pasal 25 ayat 21, demikian bunyinya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara-saudara, Daniel yang waktu itu masih berusia 14 tahun, dia ikut dibuang dalam pembuangan pertama ke negeri Babel. Tetapi dari muda sampai akhir hidupnya, walaupun hidup di negeri pembuangan, Daniel hidup sebagai pribadi yang mengasihi dan dikasihi Allah. Kesetiaannya telah membuat Allah sendiri mengakui melalui malaikatnya bahwa Daniel adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Setidaknya 3 kali malaikat Gabriel yang diutus Allah untuk menjawab doa Daniel menyatakan bahwa ia sangat dikasihi Allah. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Saudara bisa baca ayat itu dalam Daniel pasal 9 ayat 23, pasal 10 ayat 11 dan ayat 19. Saudara-saudara, sebenarnya beratnya beban pekerjaan dan pelayanan, yaitu penglihatan-penglihatan yang Allah nyatakan, serta peperangan rohani yang dialaminya, sempat membuat Daniel takut, lemah, bahkan pingsan. Tetapi pernyataan, hai engkau yang dikasihi, meneguhkan dan menguatkan Daniel kembali. Di samping sebagai seorang yang mengasihi Allah dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya, Daniel juga orang yang sangat mencintai bangsanya. Ketika merenungkan janji Allah kepada Nabi Yeremia, Daniel merasakan ada satu beban yang mendorongnya untuk berlutut di hadapan Allah. Dan saat itu Daniel memutuskan untuk berpuasa tatkala ia mengingat janji Allah yang akan membawa pulang dan memulihkan bangsanya yang saat itu masih dalam negeri pembuangan. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel 9 ayat 2-3. Hatinya yang hancur merindukan pemulihan bangsanya membuat Daniel membayar harga untuk berdoa, puasa, dan merendahkan diri. Saudara-saudara, mungkin besarnya beban pekerjaan, masalah dalam keluarga, atau pelayanan melelahkan tubuh, jiwa, dan roh saudara. Tetapi saudara tidak boleh dikalahkan oleh keadaan itu. Ambillah waktu secara khusus untuk mencari wajah Allah seperti Daniel sudah meluangkan waktu untuk berdoa dan berpuasa. Saat seseorang merendahkan diri, ia akan mendapat pernyataan dan sentuhan Allah yang meneguhkan hatinya. Allah akan menguatkan roh saudara dengan perkataan, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Ini adalah kata-kata
untuk seseorang yang selama hidupnya mengasihi Tuhannya dengan segenap hati. Di sisi yang lain, ketika sebagai seorang Kristen saudara berhadapan dengan penganiayaan fisik ataupun batin, mari teladanilah sikap dan ketetapan hati Daniel. Sosok Daniel akan tampil memberi inspirasi bagi saudara. Peganglah teguh iman dan kesetiaan saudara kepada Yesus Kristus. Apapun yang saudara kerjakan dengan mata yang tertuju kepada Allah, semuanya diperhitungkannya. Suatu saat nanti di takhta pengadilan Kristus, saudara akan tercengang mendengar pernyataan dan melihat penghargaan yang disediakan Tuhan secara khusus bagi orang-orang yang mengasihinya. Saudara-saudara, Daniel adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan menjuluki dia sebagai orang yang dikasihi. Engkau yang dikasihi. Bagaimana cara kita membawa diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita pun menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Kita belajar dari Daniel. Pada saat di kerajaan itu dikeluarkan larangan selama 30 hari, tidak ada seorang pun yang boleh menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja. Bila larangan itu dilanggar, maka orang tersebut akan dilemparkan ke dalam gua singa. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak peduli kalau toh dia dimasukkan ke dalam goa singa. Dia tidak takut mati. Dia lebih memilih untuk mengasihi Tuhannya. Ini memang sangat sulit untuk kita lakukan, saudara. Tetapi kalau kita mau menjadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak dipanggil dengan nama kita, tetapi Engkau yang dikasihi, maka kita pun harus memilih untuk mengutamakan Tuhan apapun risikonya. Terbukti, walaupun Daniel memang dilempar ke dalam gua singa, singa-singa itu tidak berbuat apa-apa karena mulutnya ditutup oleh kuasa Tuhan. Mari kita renungkan sejauh mana kasih kita kepada Tuhan sampai saat ini. Dan biarlah masing-masing kita datang kepada Tuhan dan mengakui secara jujur berapa persenkah kasih kita ini kepada Tuhan. Mari kita renungkan. Dan mari saya ajak saudara-saudara masing-masing datang kepada Tuhan untuk berbicara dari hati ke hati. Biarlah Roh Kudus membimbing kita untuk bisa menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari-hari yang kami lalui dalam dunia ini semakin hari semakin berat dan melelahkan. Tetapi kalau pagi hari ini kami telah mendengar bagaimana Daniel dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, tidak mudah untuk dijalani, dia tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia tidak peduli kepada risiko yang harus dia tanggung kalau dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk memiliki hati yang teguh, kasih yang tulus kepada Tuhan, sehingga kami disebut sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana Daniel adalah orang yang dikasihi, kami pun rindu mengasihi Tuhan sebegitu rupa. Karena Engkau sudah mengasihi kami dan menebus kami dari dosa, maka balasan kami tidak lain bahwa kami mau mengasihi Engkau. Tidak ada yang lebih berharga
yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan, hanyalah kasih kami yang kami tunjukkan, yang kami ekspresikan lewat kesungguhan hati kami untuk mencari Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami yang Tuhan selalu berikan lewat firman dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, maka Tuhan akan selalu siap mengalirkan kekuatan bagi orang-orang yang gemar mencari wajahnya. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan selalu rindu untuk memandang wajah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.